Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 635. Chapter 635 Pedang Tanpa Rasa Sakit. Seperti yang dikatakan penjaga hutan wanita, kekuatan kafilah hujan merah tidak bisa diremehkan. Meskipun kafilah hujan merah sedikit lebih lemah daripada kafilah lain yang terdiri dari lebih dari 30 kereta kuda mereka memiliki kualitas yang lebih tinggi. Dua kuda menarik gerbong kafilah hujan merah, tidak seperti gerbong kuda biasa yang digunakan karavan lain, yang hanya ditarik oleh satu kuda. Tidak hanya gerbong Red Rain Caravan lebih cepat, tetapi mereka juga bisa menampung lebih banyak kargo, dengan masing-masing gerbong menampung hingga 24 kali lipat dari ruang tas pemain biasa. Selain itu, karena gerbong kuda memiliki pangkat yang lebih tinggi, mereka dapat menyewa dua penjaga lebih banyak daripada gerbong biasa. Membentuk caravan yang begitu kuat pada tahap permainan ini menunjukkan kemampuan hebat dari grup pemain ini. Pemimpin persekutuan, meskipun ada beberapa karavan lain yang akan pergi, kita harus menunggu 3 hingga 4 jam lagi agar mereka dapat memasok kembali sebelum mereka berangkat. Namun, caravan ini tidak ingin penjaga berhenti di tengah perjalanan, lapor Aquaros. Meskipun ada banyak karavan di Starfall City, itu tidak berarti karavan tersedia untuk berangkat kapan saja. Ini kerugian mereka karena tidak memilih penjaga yang kuat seperti kita, Kola mendengus. Dia baru saja mengganti perisai lamanya dengan Divine Blue Shield, kekuatannya meningkat secara signifikan, jadi dia merasa agak jengkel karena Red Rain Caravan telah mengabaikannya. Si Feng melirik kafilah hujan merah yang merekrut penjaga agak jauh. The Red Rain Caravan terdiri dari total 16 kereta perunggu, masing-masing menampung maksimal 5 orang. Itu 2 lebih banyak dari kereta biasa, dengan kata lain, kafilah hujan merah dapat mengangkut total 80 orang. Setelah memasukkan pedagang kafilah, mereka dapat merekrut maksimal 50 penjaga. Jika kafilah mengizinkan kelompok Si Feng yang terdiri dari 6 orang untuk mengambil 1/8 dari slot yang tersisa, itu akan sangat memperkuat kafilah. Saat ini, kelompok Si Feng mengenakan jubah hitam untuk menyembunyikan identitas mereka. Orang luar tidak bisa membedakan penampilan mereka sama sekali, belum lagi persekutuan mereka. Dengan pengaruh Zero Wing di Star Moon Kingdom, Red Rain Caravan pasti akan menunjukkan rasa hormat dan mengizinkan parti mereka untuk bergabung. Namun, Si Feng tidak ingin mengungkap jejak mereka. Setiap persekutuan besar memiliki tim investigasi mereka sendiri yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi dan melacak anggota penting dari persekutuan besar lainnya, mengambil kesempatan untuk menyelidiki pergerakan mereka atau mencari peluang untuk membegal anggota ini. Semua orang di Star Moon Kingdom tahu tentang Zero Wing. Wajar saja, aksi mereka bakal menarik perhatian banyak pihak. Belum lagi, Zero Wing punya banyak musuh. Jika seseorang menemukan jejaknya, beberapa dari musuh ini mungkin akan berusaha keras untuk menghadapinya. Meskipun Si Feng tidak takut pada musuhnya, dia tidak ingin mengambil risiko mengungkap lokasi Guild Moon yang langka dan metode menangkapnya, itu akan menjadi kerugian besar baginya. Oleh karena itu, Si Feng menyuruh semua orang di partinya menyembunyikan identitas mereka. Aku akan bernegosiasi dengan mereka. Si Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia kemudian berjalan menuju penjaga hutan wanita utama. Kenapa kamu di sini lagi? Bukankah saya sudah mengatakan bahwa slot penjaga kami sangat berharga dan bahwa kami tidak mampu mempekerjakan orang yang akan berhenti di tengah perjalanan? Kata ranger perempuan bernama Red Rain. Kami tidak ingin ada remunerasi. Saya bahkan akan memberi Anda 1 emas sebagai biaya perjalanan. Bagaimana dengan itu? Si Feng mengeluarkan koin emas yang bersinar dari tasnya. Meskipun kafilah hujan merah mengangkut banyak barang, mereka tidak bisa menghasilkan banyak. Bagi kafilah, 1 emas adalah jumlah uang yang signifikan. Mendengar tawaran Si Feng, Red Rain ragu-ragu. Meskipun hutan besar Soria baru setengah jalan, sebagian besar bahaya dalam perjalanan menuju kekaisaran berasal dari hutan besar itu sendiri. Selama Anda melewati hutan besar, Anda tidak akan menemui masalah apapun di sisa perjalanan. Kita akan berpisah hanya setelah kita keluar dari hutan besar, bagaimana dengan itu? Si Feng menawarkan saran lain. Ini, Red Rain jelas tergoda. Memang, seperti yang dikatakan Si Feng, area yang benar-benar berbahaya dari Starfall City hingga Kekaisaran Naga Hitam adalah hutan besar Soria.
Hutan besar adalah tempat terbaik bagi pemain untuk menyiapkan penyergapan. Pada saat yang sama, hutan besar juga merupakan tempat karavan kemungkinan besar akan menghadapi serangan monster. Selama mereka melewati hutan besar, perjalanan mereka ke kerajaan naga hitam pada dasarnya bisa dianggap sukses. Kak, setujui saja tawaran mereka. Karavan hujan merah kami terkenal di Starfall City. Para pemain bandit biasanya mengambil jalan panjang untuk menghindari kami. Apa salahnya mendapatkan sedikit lebih banyak uang? Seorang pemuda level 29 swordsman bertanya. Bahkan jika kita menemui masalah di paruh kedua perjalanan, bukankah caravan masih memilikiku? Sementara pemuda swordsman berbicara, si Fen mengaktifkan mata maha kuasa untuk menilai pemuda itu. Nama swordsman ditampilkan sebagai Rain Lespat. Mayoritas peralatannya adalah level 25 fine gold dengan beberapa peralatan rahasia perak level 30. Bahkan ada peralatan dark gold level 25. Jalan tanpa celah. Ketika si Feng melihat nama ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu tentang pendekar pedang ini. Di masa lalu, Rain Lespat adalah swordsman terkenal di Star Moon Kingdom. Di puncaknya, dia berada di peringkat 30 pendekar pedang teratas di kerajaan Star Moon. Saat itu, dia juga dikenal sebagai pedang tanpa kekurangan. Namanya telah mengguncang seluruh kerajaan bintang bulan. Sayangnya, pertumbuhannya dibatasi oleh fakta bahwa dia adalah pemain independen. Untuk pemain independen seperti Rain Lespat untuk ditempatkan di 30 teratas dari swordsman kerajaan adalah prestasi yang luar biasa. Baik-baik saja maka, saya menerima tawaran Anda. Tapi, kami harus membuat kontrak dulu, Red Rain mendesah saat dia kebobolan. Dia berpikir bahwa dia berperilaku terlalu konservatif. Lagi pula, kafilah hujan merah adalah kafilah terkenal di Starfall City. Pemain bandit biasanya tidak akan mencoba membuat musuh dari caravan mereka. Bahkan jika seseorang mencoba merampoknya, mereka masih memiliki ahli seperti jalan tanpa gangguan. Baik, si Feng tidak keberatan menandatangani kontrak. Dengan kontrak, kedua belah pihak bisa merasa nyaman. Setelah itu, si Feng dan partinya menandatangani kontrak dengan kafilah hujan merah. Kontrak tersebut mengharuskan pihak si Feng untuk membayar remunerasi 1 emas ke kafilah hujan merah. Sebagai imbalannya, kafilah hujan merah akan memindahkan partinya ke hutan besar Soria. Kedua kelompok itu akan berpisah setelah mereka keluar dari hutan besar. Setelah selusin menit lagi, Red Rain Caravan merekrut cukup banyak pemain untuk mengisi tempat penjaga yang tersisa. Tak lama kemudian, Caravan berangkat dari Starfall City. Kereta perunggu sangat cepat, bergerak di sepanjang jalan raya, hanya butuh 2 jam bagi kafilah hujan merah untuk mencapai hutan besar Soria. Monster level 50 menjelajahi wilayah terluar Great Forest. Namun, karena pasukan kerajaan bintang bulan dan kerajaan naga hitam sering membersihkan monster di sekitar jalan raya, monster hutan besar tidak berani mendekati jalan raya dengan santai. Ini memungkinkan pemain untuk mengatur karavan mereka sendiri untuk melakukan perjalanan antara kedua negara ini. Selain itu, dengan level pemain saat ini, selama mereka memiliki beberapa peralatan yang memiliki atribut abaikan level dan keterampilan perlindungan yang unik untuk karavan, bahkan caravan pemain dapat menimbulkan tingkat ancaman tertentu untuk monster level 50. Selama tidak terlalu banyak monster, seorang pemain caravan bahkan bisa membegal monster level 50. Hanya saja, selama transportasi, para pemain di caravan tidak akan mendapatkan jarahan atau EXP dari monster yang mereka begal. Oleh karena itu, pemain tidak dapat memanfaatkan kekuatan caravan untuk mendapatkan EXP dan item. Selain itu, gerbong hanya dapat melakukan perjalanan di jalan komersial, mereka tidak dapat melakukan perjalanan ke lokasi lain. Jika tidak, pemain tidak perlu membeli mount. Tanda hubung. Tak lama setelah kafilah hujan merah memasuki hutan besar Soria, penjaga hutan bertubuh kurus yang bersembunyi di pohon yang menjulang tinggi memperhatikan kafilah itu. Penjaga hutan ini kemudian mengaktifkan mata elang dan dengan hati-hati mengamati targetnya. "Bos, caravan lain telah tiba," kata Ranger melalui obrolan tim. "Karavan mana itu?" Suara kasar dan biadab datang dari sisi lain. Melihat simbolnya, tampaknya itu adalah kafilah hujan merah, kata Ranger bertubuh kurus, menjilat bibirnya. "Karavan hujan merah, luar biasa. Aku akan menunjukkan pelacur itu, Red Rain. Perjuangan itu tidak berguna, bahkan jika dia memiliki jalan tanpa celah. Kirimkan saya koordinat mereka. Hari ini, para pembegal Tousan Mile akan mengambil kesempatan ini untuk meletakkan tangan kita di kafilah hujan merah karena tidak pernah membayar korban." Ranger bertubuh kurus segera mengirimkan koordinat kafilah hujan merah kepada bosnya.
Hahaha, kami akan menghasilkan banyak uang. Kudengar kafilah hujan merah sekaya Raja Minyak. Kafilah bahkan telah memberikan jalan tanpa kekurangan senjata emas gelap. Kekayaan mereka akan menjadi milik kita, pembegal 1000 mil. Penjaga hutan bertubuh kurus itu meneteskan air liur saat dia menyaksikan kereta perunggu dari kafilah hujan merah. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 636. Chapter 636 Guild Kegelapan. The Red Rain Caravan tidak memiliki perjalanan yang mudah melalui Great Forest of Soria. Mereka seringkali menghadapi serangan dari satu atau dua macan tutul angin level 50, memaksa kafilah untuk menghentikan gerak maju mereka dan menghadapi binatang iblis ini. Wind Leopard, binatang iblis, pangkat umum. Level 50. Health power 50.000, 50.000. Meskipun Wind Leopard hanyalah monster biasa dan health powernya sangat rendah, kecepatan dan kerusakannya bahkan bisa menyaingi level 30 Chieftain. Pemain biasa tidak akan bertahan lebih dari 3 pukulan dari monster ini. Jika pemain biasa bertemu Wind Leopard, hanya kematian yang menunggu mereka. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, saat caravan sedang dalam proses pengiriman barang, ia memperoleh keterampilan khusus. Pemain tidak perlu mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kargo mereka. Mereka bisa memberikan kerusakan yang signifikan pada monster-monster ini hanya dengan mengandalkan keterampilan serangan kereta perunggu. Kereta perunggu juga dapat meningkatkan atribut pemain dalam jarak tertentu. Pemain level 30 dapat menerima buff yang sangat besar sehingga memberi mereka atribut pemain level 40. Oleh karena itu, selama seorang pemain agak terampil, itu tidak sepenuhnya mustahil bagi mereka untuk mengalahkan monster level 50. Sebelum kelompok Si Feng bahkan turun dari gerbong mereka, jalan tanpa celah sudah menyerbu ke arah dua macan tutul angin. Dan sebelum dua macan tutul angin bisa bereaksi, Rain Lespat mengaktifkan Chop dan memberikan 3 kerusakan lebih dari minus 1000 poin ke salah satu binatang iblis. Au! Wind Leopard yang terluka mengeluarkan teriakan marah. Itu kemudian menerkam ke Rain Lespat, mengacungkan cakar tajamnya ke Swordsman. Pada saat yang sama, macan tutul angin lainnya melesat menuju jalan tanpa celah dengan taringnya yang terbuka. Namun, sebelum dua macan tutul angin bisa menyentuh jalan tanpa gangguan, 6 kereta perunggu terdepan masing-masing menembakkan sinar biru ke dua monster itu. Balok itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka menabrak macan tutul angin, menjatuhkan mereka kembali. Setiap balok menghasilkan minus 3000 kerusakan dan melukai kedua monster itu dengan parah. Jalan tanpa hujan melingkari punggung macan tutul angin, mengarahkan Earth Splitter ke kaki belakang mereka. Tepi tajam dari pedang panjang Dark Gold sangat luar biasa. Segera, senjata Rain Lespat mengiris kulit macan tutul yang tebal, merusak tendon dan sangat mengurangi mobilitas monster. Setelah itu, kereta perunggu lainnya juga menembakkan balok, dan dalam waktu singkat, kedua macan tutul angin itu tiada. Sementara itu, Rain Lespat bahkan belum menerima satupun damage. Koordinasi antara pemain dan karya Ges sempurna. Si Feng dan penjaga lainnya tidak memiliki kesempatan untuk menampilkan keahlian mereka sama sekali. Menyarungkan pedang panjangnya, Rain Lespat melompat kembali ke gerbongnya dan berkata, "Ayo pergi." Adegan ini mengejutkan banyak penjaga caravan. Rain Lespat mampu mengalahkan dua macan tutul angin level 50 tanpa mengalami kerusakan. Di semua Starfall City, sangat sedikit yang mampu melakukan hal seperti itu. Seperti yang diharapkan dari jalan tanpa celah kafilah hujan merah, tampaknya satu-satunya hal yang akan kita lakukan dalam perjalanan ini adalah mengisi kantong kita dengan uang, kata banyak pemain penjaga dalam perayaan. Meskipun remunerasi dan EXP untuk sebuah caravan escort quest sangat banyak, pencarian itu sendiri tidaklah mudah. Seseorang akan menghadapi banyak bahaya yang mengancam jiwa di jalan. Karenanya, tidak banyak pemain di Starfall City yang mau menerima escort quest. Namun, lain ceritanya jika escort quest adalah untuk caravan yang kuat. Dalam kasus seperti itu, mengambil misi akan setara dengan uang gratis dan EXP. Jika dia sudah memiliki kontrol fisik yang tepat sekarang, kemungkinan besar, di antara mereka yang ada di guild, hanya Fire Dance dan Valet Cloud yang bisa mengalahkannya. Tidak heran mengapa dia bisa membuat nama untuk dirinya sendiri di Star Moon Kingdom meski menjadi pemain independen. Si Feng mampu mengukur standar pertempuran jalan tanpa gangguan selama pertempuran sebelumnya. Jalan tanpa rasa sakit saat ini berkali-kali lebih kuat dari Si Feng ketika dia pertama kali masuk ke domain dewa dalam kehidupan ini. Tanda hubung. Di jembatan batu di hutan besar wilayah luar Soria,
beberapa pemain level 27 dan yang lebih tinggi bersembunyi di hutan sekitarnya. Pada jarak seperti itu, pemain biasa yang berjalan di jalan dapat dengan mudah menemukan para pemain ini. Namun, mereka telah menggunakan gulungan isolasi. Meskipun mereka tidak terlihat, gulungan tersebut mengaburkan tubuh mereka, sehingga sangat sulit untuk melihat mereka hanya dengan melihat sendiri saat mereka bersembunyi di hutan. Orang yang memimpin tim ini adalah berserker level 29 yang mengenakan baju besi skala hitam dan memegang pedang besar berwarna perak. Melihat Caravan yang mendekat dengan cepat, dia mencibir saat berkata, mereka akhirnya sampai di sini. Bersiaplah. Setelah menerima perintah pria ini, setiap anggota tim mengeluarkan gulungan magic kuning dari tas mereka. Saat gerbong kafilah hujan merah memasuki pengepungan mereka, berserker terkemuka berteriak. Pergilah. Anggota Thousand Mile Killers segera mengaktifkan gulungan magic kuning. Pada saat berikutnya, tembok tebal menjulang dari jalan, menutup jalan setapak di depan dan di belakang kafilah hujan merah, mencegah Karyages maju atau mundur. Penyergapan itu mengejutkan para pemain Red Rain Caravan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, hampir 100 pemain meledak dari hutan di kedua sisi jalan. Biasanya, ketika mencoba untuk menjarah sebuah kafilah, seseorang tidak dapat memiliki terlalu banyak pemain karena jika terlalu banyak pemain yang bergabung dalam pertarungan, keterampilan khusus kafilah akan bertambah kuat, membuat kafilah tersebut jauh lebih sulit untuk dihadapi. Saat menyerang kafilah yang terdiri dari selusin gerbong, pasukan kecil yang terdiri dari 100 pemain menawarkan hasil terbaik. Thousand Mile Bear, ekspresi Red Rain tenggelam, matanya yang indah memelototi berserker di tengah kerumunan. Kami tidak pernah mengganggu bisnis satu sama lain. Apa artinya ini? Thousand Mile Killers adalah tim nama merah yang telah menjarah karavan yang tak terhitung jumlahnya. Thousand Mile Bear adalah pemimpin mereka. Namun, Thousand Mile Killers tidak pernah berusaha merampok karavan terkenal di Starfall City. Karenanya, berbagai karavan terkenal tidak pernah repot-repot bergandengan tangan untuk menghadapi pembegal 1000 mil. Red Rain tidak pernah mengira bahwa Thousand Mile Bear akan melanggar aturan tidak tertulis setelah sekian lama dan menargetkan Red Rain Caravan mereka. Hujan merah, apa menurutmu aku biasanya tidak menargetkan kalian karena aku takut padamu? Thousand Mile Bear menyeringai. Dengan dingin, dia berkata, serahkan 1 peralatan Dark Gold dan 5 buah peralatan Fine Gold. Oh, dan tinggalkan gerbongmu. Jika tidak, tidak ada dari kalian yang akan pergi hidup-hidup. Thousand Mile Bear, menurutmu apakah Red Rain Caravan kita semudah itu? Jika kamu cukup kuat, ambillah sendiri. Red Rain melepaskan busur panjang biru tua dari punggungnya dan menembakkan beberapa anak panah secara berurutan ke level 29 berserker. Meskipun panah tidak sekuat mantra, itu jauh lebih cepat. Rain Lespat juga menghunus pedang panjangnya dan dengan cepat menyerang Thousand Mile Bear. Untuk mengumpulkan bandit, pertama-tama seseorang harus menangkap biang keladinya. Jika Thousand Mile Bear meninggal, anggota lain dari timnya akan berantakan. Karena kamu tidak tahu kapan harus menyerah, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Thousand Mile Bear mengayunkan pedang besarnya, menangkis panah yang masuk. Dia kemudian memanggil 12 pemain berjubah hitam di belakangnya, berkata, terserah kalian sekarang. Kedua-belas pemain berjubah hitam menyembunyikan identitas mereka. Penampilan mereka juga tidak terlihat. Namun, kedua-belas orang itu memancarkan aura yang menusuk tulang. Kedua-belas pemain itu mengangguk dalam diam sebelum berpisah dan menyerbu ke arah Caravan. Mereka tidak repot-repot berurusan dengan jalan tanpa celah sebagai sebuah kelompok. Saya mendengar bahwa Anda adalah ahli swordsman. Saya ingin melihat seberapa kuat Anda. Salah satu pemain berjubah, seorang swordsman, menghunus pedangnya saat dia mendekati Rain Lespat dengan ekspresi yang lucu. Pendekar berjubah hitam mengaktifkan Windblade, tiba sebelumnya dan mengayunkan pedangnya ke Rain Lespat. Seolah-olah mereka adalah ular berbisa, 2 pedang swordsman berjubah hitam itu menghantam jantung dan leher Rain Lespat dengan ketepatan yang mematikan. Serangannya begitu cepat sehingga Rain Lespat hampir tidak melihat bayangan senjata tersebut. Kamu siapa? Rain Lespat terkejut. Dengan tergesa-gesa, dia mengayunkan pedang panjangnya untuk memblokir serangan itu. Di seluruh Starfall City, hanya beberapa pemain yang mampu dengan kecepatan dan akurasi seperti itu, dan Rain Lespat tahu hampir setiap swordsman di kota yang dapat mencapai prestasi seperti itu. Namun, dia tidak dapat mengingat siapapun yang menyamai ukuran dan aura pendekar berjubah hitam. Sial, sial. 2 cincin benturan logam bergema.
Meskipun Rain Lespat memblokir serangan swordsman berjubah hitam, dia terpaksa mundur dengan 2 langkah. Swordsman berjubah hitam itu sedikit lebih kuat dari Rain Lespat. Namun, Rain Lespat tidak kekurangan kecepatan saat dia menebas jubah hitam lawannya, mengungkapkan identitas asli swordsman yang misterius itu. Pendekar misterius sebenarnya adalah pemuda yang sangat kurus. Namun, ide karakter pemuda itu sama merahnya dengan genangan darah yang dalam. Tengkorak hitam juga menghiasi baju besi perak bocah itu, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya berdarah samar. Apa yang dilakukan Guild ke-8, jutaan hantu di sini? Rain Lespat tidak dapat menahan keterkejutannya saat melihat Guild Emblem berbentuk tengkorak. Kamu benar-benar kuat, namun, apa pendapat Anda tentang ini? Pemuda pendekar itu tertawa. Pada saat berikutnya, dia mengayunkan pedangnya dan mengirim 10 gambar pedang menuju jalan tanpa rasa sakit. 10 gambar pedang muncul di depan tubuh Rain Lespat secara bersamaan, membuatnya tidak mungkin untuk diblokir atau dihindari.